pendekatan deskriptif. Kok tidak ada kualitatifnya? Kualitatifnya gimana? Kalau kualitatif itu berarti ada masalah dulu. Nanti deskriptifnya menggambarkan, membandingkan. Maksudnya itu ya, kalau bahasa seperti itu. Nanti deskriptif itu membandingkan. Mungkin pakai teorinya siapa dalam pembandingan. Deskriptif ya, dominannya deskriptif ya. Pendekatan deskriptif. Berarti dalam implementasi ini deskriptif, ya kan? Kalau mau kualitatif ya mestinya dibandingkan seperti saya tanyakan tadi sebelum bagaimana, setelah ada master plan itu bagaimana, ada peningkatan apa enggak, misalnya pariwisata dengan zonasi ini ada peningkatan enggak. Tadi kendala, kalau kendala topografi gimana? Tadi katanya ada kendala topografi, mengatasinya gimana? Penyesuaian programnya. Penyesuaian programnya, ada nggak data yang sudah disesuaikan sama yang belum? Kalau ada tampilkan belum? Karena harusnya membandingkan, nanti deskriptif kualitatifnya itu membandingkan. Nggak ada ya, cuman sekarang seperti itu gitu ya. Jadi cenderung ke deskriptif aja, bukan tidak ada tantangan untuk membandingkan. Oh terjadi kenaikan, berarti nanti kalau menurun master plan-nya bagus apa tidak? Misalnya dalam pariwisata kok menurun, kesimpulan kamu? Kalau naik sudah, kalau sama ada kemungkinan 3 itu. Misalnya tadi zonasi pariwisata dengan zonasi pariwisata naik sama turun. Kalau naik, kesimpulan kamu apa? Ya kalau naik ya bagus, berhasil karena dalam kesimpulan meningkatkan pariwisata kan gitu. Nanti kesimpulannya dalam kesimpulan. Jadi nanti kesimpulannya gampang kamu menyimpulkan. Kalau di sini kesimpulannya masih datar. Itu kalau mau ya kesimpulan. Tapi ini dikaitkan satu itu mesti dikaitkan kesimpulan. Implementasi master plan kelurahan tahun 2024 yang sudah dilaksanakan ini kan 2022 sampai 2026. Yang 26 itu ada peningkatan apa enggak gitu ya. Sektor pariwisata dilakukan secara partisipasif. Hasilnya apa? Bagus, tidak, meningkat, atau sama? Kalau sama berarti masternya enggak bagus. Tapi kalau ya toh master plan itu tujuannya kan apa, tujuannya master plan itu? Adanya master plan tujuannya apa? Apa? Beda yang paling gampang aja. Rencana desa bakti. Aja supaya apa? Supaya meningkatkan. Meningkatkan. Harusnya ada data-data meningkatkan apa enggak? Itu loh maksud saya. Walaupun berjalannya baru berapa tahun, 5 tahun ya, enggak apa-apa kan ambil ini kok. Yang dulu sebelum tahun 22 bagaimana? Misalnya saja apa ya, berkaitan dengan kunjungan wisata atau penghasilan berkaitan kunjungan wisata dan lain sebagainya. Ini nomor 1 ya. Memang ini cenderung ke deskriptif kalau menurut saya. Tidak ada tantangan, tidak ada oh di sana itu ada masalah. Nah, misalnya master plan kok ada masalah, tidak meningkat. Masalahnya apa kalau tidak meningkat? Nah, kamu sebagai mahasiswa mau master plan-nya salah, apa implementasi pelaksanaannya kurang bagus dan lain sebagainya. Ini kan masalah. Kalau kendala itu yang sudah ada apa? Inisiatif dari Anda. Kendala yang dihadapi dalam implementasi pelaksanaan. Jadi gimana? Kendala itu datang dari Anda sebelum pra penelitian, apa setelah kamu di sana ketemu kendala? Setelah penelitian. Setelah penelitian, kendala itu dari Anda, apa sudah dari wawancara? Dari wawancara.
Anda sebagai seorang ilmuwan menyimpulkan nggak ada ya? Dari wawancara, oh ternyata master plan itu ada kendala. Kalau dari Anda nggak ada ya? Kendalanya dari sana, oke. Jadi kendala ini dari sana. Ya Anda catat ya. Nah itu kalau saya kok cenderung deskriptif. Jadi kendala dari wawancaranya siapa saja? Masyarakat, kelurahan, Yang menjalankan master plan itu siapa? pemerintah kelurahan, Pak. Pemerintah kelurahan. Kalau mengalami kendala yang apa ya? Yang terkena kendala siapa? Pemerintah atau masyarakat? Pemerintah, Pak. Nah, dari masyarakat ada. Dari pemerintah juga ada, Pak. Nah, iya, kendala itu dari masyarakat atau dari pemerintah? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Kalau dua-duanya betul, kamu tadi yang cuma pemerintah. Makanya kalau dua-duanya, kalau kendala dari masyarakat apa sudah? Kalau dari pemerintah mungkin tadi ada kendala apa tadi? Ya sudah, kendalanya apa saja sudah saya tak. Apa kendalanya apa? Kendalanya itu Dari deskriptif. Coba. Kendala. Kelurahan yang kalau disingkat gimana? Kendala implementasi master plan. Kelurahan ini yang kendala topografi dan lingkungan alam itu kamu simpulkan apa? Topografi. Topografi itu saya simpulkan dari dokumen master plan, Pak. Kalau ini kesimpulannya apa? Ini kan banyak ya, kelurahan Pucuk merupakan ketersediaan air, serangan hama, itu kendala ya. Itu kalau itu alam ya, misalnya serangan hama, ketersediaan kelurahan Pucuk merupakan kawasan kas, ini juga alam semua ya. Terus itu terjadi fenomena urbanisasi. Ada data urbanisasi. Kamu tahu kalau terjadi fenomena urbanisasi di mana sebagian besar pemuda usia produktif memilih merantau itu dari wawancara. Hasil wawancara di perangkat desa. Perangkat desa ya. Dan juga nggak ada datanya. Beberapa masyarakat dan juga. Nggak ada datanya. Ada, Pak. Nah, coba datanya seperti apa? Datanya yang urbanisasi. Pengelolaan wisata lebih banyak dilakukan oleh masyarakat usia sekolah. Ini mestinya ada tabelnya juga kali ya. Yang itu. Kalau secara angka belum ada, Pak. Hah? Kalau secara angka belum ada, Pak. Oh, secara angka belum ada, cuma wawancara aja. Pak. Wawancara itu termasuk apa? Penelitian yang deskriptif apa? Kualitatif. Kalau ada urbanisasi, efeknya kemana? Mestinya itu dah. Ya. Kira-kira kamu kalau banyak urbanisasi efeknya kemana? Kalau menurut kamu aja. Ya. Pengelolaan desa wisatanya, Pak. Hah? Pengelolaan desa wisatanya. Pengelolaan desa wisata. Selain itu, yang langsung berhubungan, biasanya kan berhubungan dengan sosial ekonomi. Apa kira-kira efeknya kalau ada urbanisasi? Sosial ekonomi, ya, tenaga kerja. Apalagi ini yang muda ya. Nah, sebetulnya kalau bisa itu jangan retorika, walaupun itu wawancara. Kalau bisa disertai dengan angka. Jadi orang itu percaya. Kalau wawancara, pas kamu wawancara dilalai salah nyatet, waduh. Ya bisa ya, angka juga salah nyatet, tapi kan bisa saling cross check ya. Kalau ada wawancara, ada cross check, kok tidak baik, tidak bagus. Jadi sesuai dengan master plan ya. Nah, kalau memang sesuai semua ya akhirnya betul kamu implementasi pelaksanaan. Jadi penelitiannya deskriptif tadi ya, tidak ada kualitatifnya. Kualitatif itu menganalisis, walaupun itu hanya satu orang
berkaitan dengan urbanisasi, efek dari urbanisasi harus kamu kupas secara kualitatif. Nah itu perlu berbagai macam masukan dari beberapa buku. Oke, terus yang ketiga, apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala itu? Ini dari wawancara juga. Ya, dari wawancara. Semua bagus, penelitian wawancara itu bagus. Nah, cuman arahnya nanti mau kualitatif atau mau deskriptif. Tapi kalau kualitatif dengan pendekatan deskriptif ya bisa, tapi kan dominannya ke kualitatif. Kalau kualitatif harus dibuktikan, paling nggak dengan metodenya siapa, buktinya dengan apa, terjadi peningkatan, terjadi perbaikan. Nah, nanti di kesimpulan jadi lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Oke ya. Saya ini peta kamu kan di pertanahan ya. Saya mau peta ini di gambaran umum dulu. Umum, ya. Gambaran umum, letak dan batas wilayah. Bagusnya apa? Kalau letak itu foto apa ya? Foto. Lalu, ini kan ada subnya itu kondisi fisik kelurahan Pucung. Kalau letak itu dideskripsikan dengan foto. Ini kan judulnya ya, ini salah satu judul. Sebetulnya ini bagus lagi kalau ada narasi. Kenapa kok Anda mencantumkan foto di dalam gambaran umum? Ya sini sudah ada nih letak geografis sebelah utara mana, sebelah selatan mana. Mungkin nanti dijelaskan, bisa untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 bulan, itu yang bisa saja. Tapi ya kalau saya kok cenderung kenapa di sana itu secara gambaran letaknya itu bagaimana kok bisa dikatakan penting bagi pariwisata. Oke ya, itu yang coba nanti dikasih narasi lah antara letak dan batas wilayah itu kasih narasi kenapa kok Anda menyantumkan foto. Ya, Pak. Kalau mencantumkan foto, maksudnya foto ini itu apa? Tidak ada maksudnya ya. Kalau di sini kan belum terlihat. Belum mau apa ini sebetulnya foto. Ini hanya salah satu contoh dalam mencantumkan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian ini kalau dicantumkan di dalam karya ini, semuanya harus berarti. Lampiran juga gitu lah. Lihat lampiran satu, lihat gambar satu. Atau dengan rumus ini, dengan metode ini. Ya. Ini juga gitu mungkin. Hanya salah satu contoh saja ini. Karena saya itu ajar kartografi ya. Kayak semacam ini di peta ini juga harus diperhatikan. Misalnya dalam pembuatan skala. Skala itu kalau bagus ada aturannya, tidak hanya ini dan tidak terlihat, tidak terbaca ya, skalanya. Ada berapa macam skala, Pak? Ini kamu menyantumkan berapa skala? Skalanya 30.000, Pak. Satu. Enggak, jenisnya. Bukan panjangnya, tapi ada berapa macam skala. Kamu sebagai orang pertama harus bertanya. Berapa jenis skala? Yang akan mencantumkan skala apa? Ini dari peta ini. Skala apa? Yang dimaksud skala mana tuh? Coba gambarnya. Gambar peta. Ada? Belum ada. Waduh. Nah ini dari halaman 37 aja. Ini skala ini yang kayak sepur ini, ada hitam, ada putih, ada hitam, terus di atasnya ada angkanya, itu namanya skala.
skalanya 1 kenapa? Kamu hanya menyatukan 1 kenapa? Skalanya ini. Ini yang buat kamu? Iya, saya. Kenapa kok hanya 1? Jenis apa ini namanya? Peta skala apa? Angka mau garis? Garis. Kenapa kok hanya garis? Kok enggak 2? Ada skala angka. Oke ya? Iya. Nanti coba. Harus 2 ya, itu. Ya ada saya bocorin 1 itu untuk informasi. Yang informasinya skalanya 1/30.000. Kemudian peta ini asli, belum diadakan perbesaran maupun perkecilan, karena dari 2 skala itu bisa diketahui nanti skala ini asli apa tidak. Kemudian insert ini banyak sekali yang ini kan bedanya insert sama lembar peta itu apa lalu? Kan nggak ada. Harusnya itu kalau insert itu, kalau ini administrasinya di saya, ini gambar di saya, setingkat lebih tinggi dimunculkan semua. Apa berarti? Lebih luas, Pak. Nah, ya, kalau setingkat wilayahnya lebih tinggi dari kelurahan apa? Kabupaten, Pak. Oh, kabupaten. Kecamatan. Kecamatan. Pak. Kecamatan itu diperlihatkan semuanya. Nanti terus ditandai yang biru itu apa? Oh, biru itu daerah itu ya. Iya, Pak. Terus ini saya pesan aja nih, akhir ini kesimpulan ya. Barangkali kalau Anda baca lagi kesimpulan, kalau memang kualitatif atau deskriptif, kembali lagi ke permasalahan. Ya, permasalahan kalau misalnya itu deskriptif, bisa disimpulkan. Saya meneliti apa, kesimpulannya apa. Kalau ini kan belum. Tapi kalau deskriptif ya sebetulnya kalau deskriptif itu hanya dikatakan rumusan masalahnya apa atau deskriptif itu juga. Oh, ya deskriptif itu. Tapi ya di sini ada yang banyak yang apa ya, menggunakan penelitian deskriptif, menggambarkan. Kalau menggambarkan itu apa yang ada di sana dipotret terus dilengkapi dengan wawancara. Tapi dari wawancara itu sebetulnya bisa dilakukan analisis, lalu nanti disimpulkan. Ini pariwisata dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah, kelurahan, dan masyarakat. Ini sebagai kesimpulan, pemerintah kelurahan berperan sebagai penggerak. Ya, penggerak itu kalau itu di mana data kok bisa dikatakan penggerak? Jangan cuma retorika juga ada buktinya. Nah, gitu loh. Kalau ini dari yang ini loh saya membuktikannya. Nah, gitu ya. Kalau implementasi ya, implementasi masa depan masih menghadapi berbagai kendala seperti kendala geografis. Kendala geografis itu kawasan keterbatasan sumber daya manusia, perilaku sebagai manusia, dan yang kontra terhadap masa depan pada sektor pariwisata, keterbatasan pendanaan hingga permasalahan legalitas. Misalnya itu suatu kualitatif mungkin geografis, tapi jalan keluarnya gimana? Kesimpulan di sini. Kendalanya geografis. Di master plan sudah sesuai atau belum? Kalau di master plan berbunyi gimana secara geografis? Yang diteliti itu yang tidak ada kecocokan. Kalau ada kecocokan sebetulnya terus pemerintah Pucung telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi kendala seperti melakukan program penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Biasanya bagaimana? Datanya ada nggak? Oh, misalnya penyesuaian lingkungan dulu zonasi, sekarang begini, hasilnya begini. Nah, itu bagus sekali. Membangun kerja dengan pihak eksternal. Hasilnya gimana setelah membangun kerja? Nah, itu bagus lagi. Meningkatkan kapasitas melalui pelatihan. Ini kan hanya retorika terus. Hasilnya apa setelah diadakan ini? Setelah ini jalan enggak?
saya apik kok saya kurang. Itu loh maksud saya. Itu saya kira saya akhiri. Monggo. Oke, nggak usah pakai ini ya. Tiga. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Rahmat, Bu Novita, Mas Koteng ya. Ya, Pak. Pertama saya ingin kritik dulu. Kritiknya adalah cara kamu bicara itu menunjukkan bahwa kamu nggak percaya diri. Berkali-kali tadi diingatkan oleh Bu Novita menggunakan kata mungkin. Padahal kamu kan sudah penelitian, jadi nggak ada lagi kata mungkin. Kalau mungkin belum penelitian. Kalau sudah penelitian, kata mungkinnya menjadi nggak ada. Terus yang kedua, kamu kurang responsif. Apa kurang responsif? Kamu kan sekarang kuliahnya di Politeknik Agraria STPN, bukan di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. Jadi itu juga dua hal itu saya pikir penting ya. Jadi sebagai pribadi kamu perbaiki itu. Pertama percaya diri, yang kedua responsif. Sehingga kemudian nanti tercermin ketika kamu menjawab pertanyaan ya. Nah, misalnya begini, ketika kamu meneliti tentang master plan, pertanyaannya adalah apakah kamu sudah membaca master plan-nya? Jawabannya apa? Sudah, Pak. Sudah. Kalau itu master plan, tahun berapa sampai tahun berapa? 2022 sampai 2042. Nggak tahu. Terus kenapa kemudian muncul angka 2026? Tahun berjalan di sekarang, masa sekarang. Terus dari mana kamu dapat ukuran untuk membandingkan dengan tahun 2026? Dari mana kamu dapat data dengan menggunakan master plan? Padahal master plan-nya dari 2022 sampai 2042 dan sekarang tahunnya 2026. Bagaimana cara kamu mendapatkan datanya? Dari pembangunan, Pak, yang terlihat di sana. Kita nggak bicara undang-undang, kita bicara master plan-nya. Bagian mana dari master plan itu yang memperlihatkan 2026? Kita belum bicara fisiknya nih, kita baru bicara dokumennya. Ini ada dokumen master plan 2022 sampai 2042. Tapi kemudian kamu kan penelitiannya sekarang 2026. Pertanyaannya adalah bagian mana dari dokumen itu yang memperlihatkan data itu? Data 2026. Kalau kamu nggak bisa cepet, berarti kamu nggak baca itu master plan-nya. Bisa nggak jelaskan? Bisa? Dari mana? Dari milestone tuh. Kan di dalam master plan itu ada bagian yang namanya milestone. Milestone itu dibagi-bagi. Ya, jadi itu bagian yang penting. Jadi harus dibacanya utuh. Oke, kelemahan yang berikutnya adalah dari tadi diskusi dengan Profesor Rahmat Martanto dan Ibu Novita. Kelemahan kamu berikutnya adalah ketidakmampuan memperlihatkan eviden. Oke, sekarang pertanyaan metodologisnya. Kalau kamu penelitian, bagaimana caranya kamu menunjukkan evidensi atas data yang berhasil kamu dapatkan? Bagaimana caranya kamu menunjukkan evidensi atas data yang kamu dapatkan? Ini dengan menggunakan metodologi ya, kita masuk ke metodologi. Bagaimana cara kamu memperlihatkan evidensi bahwa datamu itu betul, gitu. Bahwa datamu itu ada buktinya, ada evidensinya. Bagaimana caranya meyakinkan kami bertiga bahwa kamu punya data tentang itu? Dari hasil wawancaranya. Kalau cuma dari hasil wawancara tadi Pak Rahmat, Profesor Rahmat bilang retorika. Terus kalau itu retorika, kami bertiga kan jadi ragu. Jangan-jangan iya di pasar-pasar suka ada tukang obat tuh. Kita dengar tukang obat ini salep paling mujarab nomor 1 se-Indonesia. Padahal begitu kita pakai tambah luka badan kita. Jangan-jangan kamu bagian dari itu tukang obat di pinggir jalan. Bagaimana cara meyakinkan kami bahwa yang kamu dapatkan data itu betul, benar adanya di lapangan? Tidak. Bahasanya tidak sekedar retorika gitu. Karena yang saya wawancara itu